oposisi Israel Lapid bersumpah dukung segala upaya gulingkan Netanyahu. נא להוציא אותו מהמליאה מיד, את חברת הכנסת וולדיגר, נא להוציא מהמליאה, את חברת הכנסת סטרוק, נא להוציא מהמליאה מיד, נא להוציא אותה. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, pada Senin, 5 Februari 2024, memberikan dukungannya di balik setiap langkah untuk menggulingkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Partai Yesh Atid akan memberikan suara dari 24 anggotanya untuk setiap tindakan untuk menyingkirkan Netanyahu, tegas Lapid di akun X-nya. Partai Yesh Atid yang dipimpin Lapid memiliki 24 anggota di Parlemen Israel Knesset yang memiliki 120 kursi. Laporan media sebelumnya menyebutkan mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz, berupaya merekrut anggota Partai Likud dalam upaya menggantikan Netanyahu. Menurut Israeli Army Radio, utusan Gantz menjanjikan tempat di pemerintahan baru kepada para pejabat dan anggota parlemen dari Partai Likud pimpinan Netanyahu sebagai imbalan atas penyelesaian mosi tidak percaya untuk menggantikannya. Berbagai anggota parlemen dari Partai Netanyahu sendiri diusulkan sebagai kandidat untuk mengambil alih peran Perdana Menteri tanpa meminta posisi itu untuk Gantz, papar badan penyiaran tersebut. Gantz menolak mengomentari laporan tersebut. Seruan meningkat di Israel agar Netanyahu mundur di tengah meningkatnya kritik atas cara dia menangani konflik di jalur Gaza. Israel melancarkan serangan mematikan di Gaza setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, sejauh ini menewaskan 27.478 warga Palestina dan melukai 66.835 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. Haaretz kemudian mengungkap helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim Israel telah dibunuh perlawanan Palestina. Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Adapun 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB. Ngerinya kondisi Israel saat ini, detik-detik Israel Spring terjadi menjadi aksi yang sama seperti Arab Spring. Rezim Zionis Israel menyaksikan demonstrasi publik terbesar dalam beberapa hari terakhir. Beberapa media melaporkan sekitar 700.000 orang memprotes kabinet Benyamin Netanyahu. Sementara media-media Arab menyebut perkembangan di wilayah pendudukan Israel Spring. Gambaran media-media Arab dibarengi dengan kemarahan kaum Zionis. Surat kabar Zionis Haaretz mengkritik pendekatan media-media Arab, terutama Mesir, terhadap demonstrasi saat ini di wilayah pendudukan dan mengumumkan bahwa penggunaan judul Israel Spring dalam liputan berita tentang krisis saat ini di Israel adalah semacam kejutan. Surat kabar berbahasa Ibrani ini mengecam beberapa media yang menggambarkan perkembangan di Tel Aviv sebagai akhir dari Israel, menanggapi penolakan publik yang meluas terhadap rencana reformasi peradilan. Netanyahu mengumumkan penangguhan sementara rencana ini setelah banyak tekanan dan konsultasi ekstensif
dengan para pemimpin koalisi. Perdana Menteri rezim Zionis mengumumkan penangguhan rencananya yang kontroversial tentang sistem peradilan rezim ini dan mengatakan, "Saya telah memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut dan saya memberi waktu untuk berdialog." Sekalipun demikian, ada dua tindakan Netanyahu membuat para Zionis khawatir. Tindakan pertama adalah memberhentikan Menteri Perang Zionis Israel Yoav Gallant, Menteri Perang Kabinet Tel Aviv, termasuk di antara anggota kabinet yang secara terbuka mengkritik rencana reformasi peradilan yang kontroversial. Pernyataan Gallant menyebabkan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memecatnya pada hari Minggu kemarin. Ketika Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel, untuk sementara menghentikan rencana reformasi peradilan, para tokoh dan media Israel menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan terjadi Israel Spring dalam waktu dekat. Aksi ini dibarengi dengan penentangan yang meluas dari pasukan militer Zionis dan dukungan mereka terhadap Menteri Perang rezim ini, serta peringatan dari tokoh Zionis. Ami Ayalon, mantan Direktur Badan Keamanan Zionis Israel, mengatakan dalam hal ini Netanyahu mengambil langkah besar lainnya dalam perjalanannya untuk membubarkan tentara dan membahayakan keamanan rezim. Jalan memahami lebih baik dari siapapun proses berbahaya yang dipimpin oleh pemerintah. Yuli Edelstein, anggota Partai Likud dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Perang Knesset, juga memperingatkan tentang konsekuensi pemecatan Yoav Gallant dari Kementerian Perang rezim Zionis, menyatakan bahwa dia telah mendengar laporan yang mengganggu tentang situasi keamanan. Menurutnya, dalam menghadapi situasi keamanan saat ini menjadi jelas ketika kita mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk perubahan di Kementerian Perang. Tindakan kedua Netanyahu adalah memanggil para pendukungnya untuk mengadakan demonstrasi mendukung kabinet. Tindakan Netanyahu bisa dibarengi dengan reaksi oposisi yang termobilisasi berujung pada terjadinya konflik internal. Dalam hal ini, Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Zionis, dalam pesan audio pada hari Senin mengakui bahwa Israel berada pada titik paling berbahaya sejak Perang Oktober dengan Mesir pada tahun 1973. Sementara poin terakhir adalah penangguhan sementara rencana reformasi peradilan tidak berarti akhir dari krisis di wilayah pendudukan, tetapi itu berarti upaya Netanyahu untuk mengalahkan gagasan melewati Netanyahu. Seruan Netanyahu dan perseteruan oposisi dapat menjadi dasar kelanjutan krisis saat ini dan realisasi dari Israel Spring.